Pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Jember. Salam pembebasan nasional Papua Barat. Nimo, Aya, Aha, Osa, Dormon, Moi Moi, Nada Moha, Nalak Lak, Nare, Yatman, Walak, Wainambe, Amakanie, Amolongo, Kinaanap, Vivo, wah, 58 tahun PT Freeport ilegal. Tutup PT Freeport, tolak UU TNI dan berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis. PT Freeport di West Papua menjadi salah satu akar masalah yang serius hingga sampai saat ini masih belum diselesaikan. Semenjak PT Freeport pertama kali di Papua setelah Soeharto mengesahkan UU nomor 1 tahun 1967 tentang penambahan modal asing atau devisa. Pertama kali di Indonesia, UU ini menjadi pintu masuk bagi investor-investor asing di Indonesia dan Papua. Salah satunya investasi asing adalah PT Freeport Indonesia. Kontrak karya pertama PT Freeport Indonesia tanggal 7 April 1967 menjadi kontroversi karena pada saat itu Papua masih menjadi daerah sengketa. Namun karena nafsu ekonomi politik, akhirnya penandatanganan kontrak karya dilakukan dengan seenaknya dan secepatnya tanpa melalui proses yang melibatkan rakyat Papua. Pada tanggal 15 Agustus 1962, perjanjian New York Agreement dilakukan. Dalam pembahasan perjanjian ini ada beberapa pasal yang mengatur tentang pelaksanaan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Saat pelaksanaan, teror, intimidasi, penahanan, penembakan, bahkan pembunuhan terhadap rakyat Papua terus terjadi. Hak asasi manusia Papua tidak ada nilainya bagi Indonesia. Era operasi militer atau BOM dilakukan di seluruh tanah Papua dengan tujuan Indonesia mengkoloni Papua Barat sebagai daerah jajahan sampai saat ini dengan militeristik dan sistem yang ganas. Kontrak karya PT Freeport dilakukan 7 April 1967. Tahun sebelum pelaksanaan penentuan pendapat rakyat PPRA tahun 1969, sebenarnya PPRA yang harus dilakukan duluan sebelum kontrak PT Freeport, McMoran, Belanda, Indonesia, Amerika Serikat tidak melaksanakan perintah perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962. Akibatnya PT Freeport, McMoran menjadi alat penindas dan penghisap di atas tanah Papua dengan berbagai macam regulasi yang dibuat demi kepentingan kapitalisme global. Kini memasuki tahun kontrak karya pertama PT Freeport yang ilegal di West Papua. Freeport menjadi sumber masalah di atas tanah Papua. Rakyat bangsa Papua diperhadapkan dengan situasi hari ini yang semakin parah dengan berbagai macam regulasi pro-borjuis dan kapitalis yang disahkan dalam beberapa tahun terakhir. Seperti Omnibus Law, Minerba, IT, KUHP, dan Otonomi Jilid 2, DOP, serta UU-TNI yang semakin mencekik kehidupan masyarakat Indonesia secara umum dan rakyat Papua secara khusus. Implementasi dari berbagai macam regulasi ini, maka pembungkaman ruang demokrasi semakin masif terjadi. Kriminalisasi dan penangkapan terhadap masyarakat maupun aktivis pembela HAM. Eksploitasi sumber daya alam secara masif
dan berkelanjutan tanpa mempedulikan masa depan masyarakat dan masyarakat pengiriman dan operasi militer yang terus dilakukan ke Papua guna mengamankan segala kepentingan negara kolonial Indonesia dan tuannya kapitalis. Presiden Prabowo dan Gibran terus mengkonsolidasikan investor-investor dan militernya demi Indonesia emas tahun 2045. Menteri Transmigrasi dalam Kabinet Merah Putih melaksanakan transmigrasi besar-besaran ke Papua demi menjaga kedaulatan NKRI. Sedangkan tanah Papua, West Papua dijadikan lahan operasi militer. Rakyat lari tinggalkan kampung halaman setempat dan bisnis TNI juga dijalankan untuk mendapatkan profit. Operasi militer di Indonesia, Ndugama, Intan Jaya, Puncak Papua, Yaukimo, Pegunungan Bintan, Maibrat, Timika, Paniai, dan beberapa daerah konflik lainnya terus terjadi penguncian besar-besaran. Tambah kekerasan, pembunuhan, perampasan tanah adat, kriminalisasi, intimidasi, teror terhadap rakyat Papua Barat terus berlangsung di atas tanah Papua. Maka dalam rangka melawan lupa 58 tahun Freeport ilegal, Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Jember menyatakan sikap kepada rezim Prabowo Gibran, Belanda, Amerika Serikat, dan PBB untuk segera 58 tahun PT Freeport di West Papua dan segera tutup PT Freeport di West Papua. Dua, tarik militer TNI Polri organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. Tiga, tutup PT LNG, Tangguh, MNC, MIFE, dan seluruh perusahaan asing lainnya yang merupakan dalam kejahatan kemanusiaan di atas tanah Papua. Empat, tolak UU TNI, tolak RUU Polri, dan tolak RUU Penyiaran. Lima, PBB harus bertanggung jawab serta melibatkan aktif secara adil dan demokratis dalam proses penentuan sendiri penelusuran sejarah dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa West Papua. Tanggung jawab. 6. Buka ruang demokrasi seluas-luasnya dan berikan kebebasan bagi jurnalis nasional internasional meliput dan mengakses informasi di West Papua. Segera. 7. Cabut dan tolak otonomi khusus Jilid 2 KOP Omnibus Law KUHP IT Minerba dan seluruh regulasi produk kolonial Indonesia di West Papua. 8. Stop kriminalisasi, intimidasi, dan pembunuhan liar terhadap bangsa rakyat West Papua. 9. Usut dan adili pelaku pembunuhan Tobias Silak, Aminera, Kabak, Imasepele, dan seluruh rakyat Papua lainnya di West Papua. Segera. 10. Stop intimidasi jurnalis Tempo, segera ungkap pelaku teror bom Motofol di kantor Jobi. Segera. 11. Segera tangkap dan adili para jenderal-jenderal pelaku pelanggaran HAM berat di Papua termasuk Prabowo Subianto. Segera. 12. Segera berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat bangsa West Papua. Segera. Demikian selebaran pernyataan ini dibuat atas dukungan partisipasi, kerjasama dan solidaritas dari semua pihak. Kami ucapkan banyak terima kasih. Medan Juan, Jember, Tanah Kolonial, 7 April
2025. Papua Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka! Terima kasih.